Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang membuat kuis dengan berbasis game secara online. Adapun aplikasi yang kita gunakan adalah bernama Quizizz. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka Google terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian jika sudah terbuka, maka pada pencarian search Google or type URL, kita ketik quizizz.com, quizizz.com. Oke. Ya, ini kalau sudah kita ketik, maka tinggal kita lakukan pencarian. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita pilih yang ada webnya seperti di atas ini tertulis quizizz.com, maka ini yang kita klik. Baik, kita klik Quizizz ini. Nah, ini tampilan awal ketika Quizizz baru dibuka. Jika kita belum pernah menggunakan Quizizz ini, maka kita harus melakukan sign up terlebih dahulu, mendaftar. Tetapi jika sudah mendaftar, maka untuk langkah berikutnya tidak perlu di sign up lagi, langsung saja pada login. Kali ini saya akan mencoba dengan menggunakan mendaftar kembali. Oleh karena itu akan saya klik sign up. Nah, langkah berikutnya ketika kita sudah menyatakan mendaftar, maka kita bisa sign up dengan menggunakan akun Google yang kita punya. Akun Google itu artinya akun kita dengan menggunakan Gmail. Atau bisa juga kita membuat dengan memasukkan email. Nah, terkait dengan ini, karena saya sudah memiliki akun Gmail, maka saya lakukan dengan sign up with Google. Nah, tinggal kita pilih dari email yang pernah kita buat. Berhubung saya mempunyai 2 email, maka saya pilih salah satu saja. Saya pilih yang sering saya gunakan adalah yang ini. Oleh karena itu akan saya klik email saya yang ini, yang di atas. Nah, akun sudah jadi. Maka kita sudah dapat menggunakan Quizizz untuk langkah berikutnya. Jadi untuk langkah berikutnya tinggal kita login saja. Nah, jika sudah masuk semacam ini, maka untuk membuat quiz dengan menggunakan Quizizz ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik yang di sudut kanan atas, buat quiz yang ini. Buat quiz. Nah, kemudian selain buat quiz, beberapa hal yang perlu saya juga sampaikan di sini adalah temukan quiz dengan logonya adalah kaca pembesar ini, menyatakan ini adalah quiz yang pernah kita buat sebelum-sebelumnya. Sedangkan masukkan kode gabungan, ini adalah cara join siswa kita ke dalam Quizizz dengan memasukkan kode. Setelah kodenya kita berikan kepada peserta ujian. Dengan masukkan kode, maka nanti klik gabung, maka ujian sudah bisa dimulai. Baik, kita mulai saja untuk membuat kuis yang baru dengan cara mengklik buat Quizizz. Baik, kita klik. Nah, jika sudah tampil yang semacam ini, maka yang kita harus lakukan adalah memberikan nama kuis ini. Misal kuis yang akan kita berikan namanya adalah penilaian harian. Maka kita ketik penilaian harian. Misal penilaian hariannya
adalah penilaian harian yang kedua misalnya. Dan harian kedua, mata pelajarannya adalah mata pelajaran berhubung saya mengajar teknik pengelasan, maka mata pelajaran yang saya ampu adalah LAS GMAW. Kemudian kelasnya adalah saya hanya mengajar satu kelas, yaitu kelas 11, satu kelas, dan kelas 12, satu kelas. Jadi saya buat kelas 11. Kemudian kita klik selanjutnya. Oh, silakan pilih satu atau beberapa subjek. Nah, pilihan subjek yang kedua ini juga wajib dilakukan. Jika di antara subjek ini tidak ada mata pelajaran yang kita ampu, kita bisa mengklik lebih. Kembali kita lihat, jika masih tidak kita temukan, misalnya saya mengajar LAS GMAW, tidak menemukan, maka saya memilih, boleh dipilih spesialisasi khusus ya, atau yang lainnya. Coba kita klik spesialisasi. Nah, kalau sudah kita klik, maka baru selanjutnya ini aktif jika kita klik. Nah, penilaian, ini salah ketik ya, kurang satu huruf N. Oke, kita lanjutkan. Dalam membuat soal ini, ada 5 pilihan. Jadi yang terakhir, yang terbaru, Quizizz sudah memperbarui aplikasinya dengan ada 5 pilihan, yaitu dengan pilihan ganda, soal dengan pilihan ganda, soal dengan pilihan kotak centang. Kotak centang ini artinya adalah soal yang jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian isi bagian yang kosong. Ini adalah contoh soal untuk yang esai, jawaban singkat. Kemudian pemilihan ini adalah polling, dan ada terbuka berakhir. Kita akan coba 3 jenis atau 3 tipe soal saja, yakni pilihan ganda, kotak centang, dan isi bagian yang kosong. Untuk soal yang pertama, kita coba pilihan ganda. Oleh karena itu, kita klik pilihan ganda. Nah, ini tampilannya untuk membuat soal. Nah, sebelum kita membuat soal, ada baiknya kita menyiapkan dulu soalnya dalam bentuk Word. Jadi nanti tinggal kita copy paste saja. Sebagai contoh, saya buka Word-nya. Nah, ini soalnya. Nah, kemudian saya copy dan pastekan saja. Copy soalnya, saya blok. Kemudian nomornya jangan lupa dihilangkan dengan cara mengklik numbering. Ya. Klik numbering, maka nomor akan hilang. Jika sudah, maka kita copy, bisa dengan kontrol, dengan klik kanan, kemudian pilih copy, atau juga bisa juga menggunakan kontrol C. Sudah copy, kita kembali ke Quizizz. Pada tulis pertanyaanmu di sini, kita klik dan kita pastekan, kontrol kanan, paste. Ini soalnya. Kemudian kita lanjut ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban kita kembali membuka Word kita. Ada 5 pilihan jawaban karena pilihan ganda ya. Kembali kita blok dan menghilangkan A, B, C, D, E. Optionnya kita buang dengan mengklik, setelah diblok dengan mengklik numbering. Optionnya hilang. Sudah itu kita copy. Ctrl C saja biar cepat. Kemudian kembali ke Quizizz. Kita Ctrl V, paste. Nah, sebelum saya lanjutkan, pada Quizizz kelemahannya adalah tidak bisa mengcopy semua jawaban secara langsung. Jadi kita copy tadi semuanya terletak pada option A, sedangkan B, C, D, dan E, nanti ada tambahan pilihan jawaban ini kita isi E, tidak terisi. Berbeda dengan Google Form atau Microsoft Form. Kalau pada Google Form atau Microsoft Form, maka semua jawaban ini langsung masuk ke option. Jadi caranya untuk option yang kedua atau B, kita
masukkan satu persatu. Jadi kita blok, kemudian kita cut saja, Ctrl X, pilihan yang kedua, kemudian kita Ctrl P. Nah, begitu, supaya cepat. Ini pun yang C, kita blok, kita Ctrl X, masukkan ke pilihan jawaban yang ketiga, Ctrl V. Pilihan jawaban yang keempat, ilmu logam fisik, Ctrl X. Pilihan jawaban yang keempat, Ctrl V. Karena ada 5 option, sedangkan yang disiapkan adalah 4, maka kita tambah pilihan jawaban. Kita klik, kemudian ini kita copy, blok, Ctrl X, klik di pilihan jawaban yang kelima, Ctrl V. Nah, semua sudah terisi A, B, C, D, dan E. Jika sudah, maka jangan lupa waktunya untuk satu soal kita atur. Jika kita klik, maka ada beberapa pilihan waktu. 5 detik, 10 detik, 20, 30, 45, 60 detik, 2 menit, dan seterusnya. Saya ambil contoh untuk soal ini selama 30 detik. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah yang berikutnya, kalau sudah mengatur waktu, kita centang pilihan jawaban yang benar. Jika tidak dicentang, maka untuk pekerjaan selanjutnya belum bisa kita teruskan. Kita lihat kuncinya adalah ilmu logam produktif A. Jadi kita centang A. Nah, ini kalau pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang bisa diklik. Kita centang ilmu logam produktif sebagai kunci jawaban. Kalau tidak dicentang maka tidak bisa disimpan. Nah, selanjutnya, jika pilihan jawabannya berupa rumus matematika, maka kita klik fungsi X ini. Jika pilihan jawabannya adalah berupa gambar, maka yang kita klik adalah tambah gambar. Baik, ini kita anggap selesai, maka kita simpan. Klik simpan. Soal sudah selesai. Ciri-cirinya, yang berwarna hijau ini adalah kunci jawaban, sedangkan yang berwarna pink ini ada 4, merupakan alternatif jawaban yang lain. Waktu 30 detik untuk satu soal. Jika ingin ditambahkan gambar, silakan untuk tambah gambar dalam kuis. Untuk memperindah saja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk membuat soal berikutnya, tinggal kita pilih salah satu yang akan kita buat pada soal berikutnya. Kalau nomor 1 tadi pilihan ganda, kita coba untuk yang kedua dengan kotak centang. Kotak centang ini artinya adalah jawabannya lebih dari 1. Oke, kita klik pertanyaan kedua. Tulis pertanyaanmu di sini. Kembali kita buka Word. Ini kotak centangnya. Kita buang dulu numberingnya. Ctrl C. Masuk ke quizzes. Ctrl V. Yang merupakan peralatan utama dan pengelasan dengan ada titik-titik. Nah, jangan lupa kalau kotak centang diberi keterangan bahwa peserta boleh menjawab lebih dari 1 seperti ini. Jawaban boleh lebih dari 1. Boleh kita buat di bawahnya sebagai deskripsi. Pada pilihan jawaban, kembali kita buka Word. Ada 5 sini kebetulan pilihan jawabannya. Kita copy saja, buang dulu numbering. Kemudian kita copy, Ctrl C, kembali ke quizzes, pilihan jawaban, Ctrl V. Jangan lupa, ini adalah pilihan yang B, Ctrl X, pilihan jawaban 2, handle las beserta nozzle, kita potong lagi, kita cut, ada pilihan jawaban yang ketiga, Ctrl P, elektroda, pilihan jawaban yang keempat, Ctrl X, Ctrl P lagi, ada 5 jawaban, semua benar. Ctrl X, sini Ctrl V. Oke. Kita buang yang bagian yang tidak perlu supaya lebih manis. Oke, ya. Sudah.
Nah, sekarang kita masukkan waktunya. Di sini secara otomatis tersetting 45 menit, 45 detik, boleh saja. Kemudian kalau sudah ini kita atur kembali pilihan jawaban, kita centang. Kita lihat pilihan jawabannya apa? A, B, dan C. Oke, kita masuk ke kuisis lagi. Kunci jawabannya adalah A, B, dan C. Kalau sudah, maka tinggal kita centang. Soal secara otomatis terletak di samping kanan layar. Simpan. Kotak centang. Pertanyaan kedua sudah selesai. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kita buka pertanyaan kedua. Ini ya, sekarang yang ketiga. Pertanyaan ketiga saya contohkan adalah yang berbentuk essay. Isi bagian yang kosong. Klik. Tulis pertanyaanmu. Kembali kita buka Word kita. Kita lihat contoh soalnya yang berbentuk esai. Nah, ini dia. Lock. Buang numberingnya. Ctrl C. Kemudian buka quizzes. Klik pada pertanyaan. Ctrl V. Apa nama gas yang dipakai pada proses pengelasan? Baik. Nah, kemudian pada jawaban kita buat kunci jawabannya. Kembali kita buka Word, karbon dioksida, ini kunci jawabannya. Copy saja, Ctrl C, kembali ke quizzes, Ctrl V. Nah, di sini terlihat bahwa pada kata-kata karbon dioksida, K-nya besar. Berkemungkinan siswa kita menjawab dengan semuanya dengan tulisan huruf kecil. Maka kita beri alternatif jawabannya dengan semuanya tertulis dengan huruf kecil. Jadi pada alternatif kita klik, kemudian kita Ctrl V lagi. K-nya semula besar, kita beri huruf kecil. Karena kalau tidak kita berikan pilihan semacam ini, maka quizzes akan menganggap jawaban yang tidak tertera pada kunci adalah jawaban yang salah. Ya, kemudian kita tambahkan lagi alternatif jawaban, karbon dioksida ini dirumuskan dengan CO2. Jadi kita beri alternatif berikutnya, jawabannya CO2. Jika sudah, secara otomatis untuk soal esai, quizzes memberikan waktu selama 60 detik. Mungkin karena berpikir, kita anggap 60 detik untuk soal yang ketiga. Tapi soal yang lain tetap sesuai aturan tadi. Yang pertama tadi soal nomor 1 30 detik, soal nomor 2 tadi tertulis 45 detik, dan yang terakhir, yang ketiga, soal esai diberi waktu 60 detik. Kalau kita mau rubah ini, ya silakan saja. Misal kita rubah menjadi 45 detik. Ya sudah, simpan. Nah, baik, kita sudah membuat 3 tipe soal yang berbeda. Kita lihat dari atas, pilihan ganda. Kemudian yang kedua, kotak centang, ini cirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan. Cirinya adalah isi bagian yang kosong, ini dia. Jadi melihatnya begitu. Ya. Nah, ini pilihan ganda. Jika ini sudah, maka kembali kita buat beberapa contoh soal yang lain. Misal nanti kita buat soal dengan tipe memasukkan soal yang berupa gambar. Kita lihat contoh yang berikutnya. Soal pilihan ganda lagi. Kemudian, nah ini pilihan ganda yang berupa gambar. Kita copy soalnya. Ctrl C. Nah, jangan lupa klik dulu pilihan ganda. Pada tulis pertanyaan umum kita pastekan.
Berdasarkan gambar percikan di bawah ini mana yang menunjukkan hasil percikan baja karbon tinggi. Karena kita mau memasukkan gambar, maka pada soal juga sebelumnya harus kita siapkan gambar. Cara memasukkannya dengan cara mengklik tambahkan gambar atau audio. Jadi bisa gambar, bisa audio yang kita tambahkan. Dalam kesempatan ini saya mencontohkan gambar. Jadi kita klik gambar, maka tinggal pilih di mana gambar yang akan kita masukkan. Kalau audio, maka kita klik audio, tinggal upload MP4-nya. Karena gambar, maka kita upload gambar. Upload gambar bisa dengan mendrag atau menyeret atau menarik dari file ke tempat dropnya. Bisa juga dengan upload. Kita coba dengan upload saja, mengklik tanda tambah. Jangan lupa tempat penyimpanan soal, tempat penyimpanan gambar. Dalam soal ini saya menyimpannya pada drive PC local disk D. Gambarnya adalah ini. Klik gambar, kemudian open, dan akan masuk nanti gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Gambar sudah masuk. Tinggal kita pilihan jawaban lagi. Kembali kita buka Word kita. Pilihan jawabannya ada. Ini dia gambar. Sudah di blok. Kita buang numberingnya. Ctrl C. Gambar A, pilihan jawaban A. Ctrl X, pilihan jawaban yang kedua. Ctrl P, gambar C, blok. Ctrl X, pilihan jawaban yang ketiga. Gambar D. Ctrl X, pilihan jawaban yang keempat. Yang kelima belum ada, tambahkan pilihan jawaban. Ctrl X. Oke. Oke, sudah selesai. Kita rapikan pilihan jawaban A. Kunci jawabannya adalah B. Kita centang yang B. Pilihan ganda 30 detik. Jawabannya adalah B. Klik B, simpan. Saya akan contohkan 10 soal. Soal berikutnya masih soal pilihan ganda.
kita anggap selesai. Nah, kita atur dulu, misal mau kita tambahkan gambar kuis. Silakan mau ditambahkan, pilih gambarnya. Kita coba memilih gambarnya. Kita pilih misalnya gambarnya adalah mana ya gambar ini. Ini saja misalnya. Oke. Gambarnya adalah ini, kemudian pilih bahasa. Bahasa kita pilih Indonesia. Yang defaultnya adalah English. Indonesia. Ini dia. Kemudian kelasnya. Kita atur kelasnya. Kebetulan ini adalah mata pelajaran kelas 11. Jadi saya pilih 11. Siapa yang bisa melihat kuis ini? Kita lihat apa saja ini. Publik terlihat oleh semua orang. Kemudian yang kedua, pribadi terlihat oleh Anda. Nah, kalau pribadi hanya kita sendiri yang bisa melihat, tapi kalau publik adalah semua orang. Karena ini adalah ulangan untuk siswa kita, maka kita klik publik. Jika sudah, kita atur simpan. Ini gambarnya. Ya, dari soal tadi. Nah, kalau sudah, maka kita pilih kembali. Nah, ini dia soalnya tadi. Ya, soal yang kita buat tadi. Demikian cara membuat soal dengan menggunakan quizzes. Berikutnya nanti kita akan masuk ke dalam cara men-setting soal agar tampil lebih cantik.